Assalamualaikum Salihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, hari ini merupakan hari pertama kita belajar materi tentang Bahasa Indonesia di kelas 6. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Mungkin di kelas sebelumnya kalian sudah pernah belajar bukan tentang wawancara? Nah, kali ini yuk kita ingat kembali dan kita pelajari tentang wawancara. Oh iya, sebelum belajar tentang materi wawancara ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pertama kita akan belajar tentang pengertian wawancara. Apa sih itu wawancara teman-teman? Wawancara adalah sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur wawancara. Kira-kira ada yang tahu nggak apa aja sih unsur-unsur wawancara itu? Ya, unsur-unsur wawancara yaitu pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi dan berperan sebagai penanya teman-teman. Selain pewawancara, ada apa lagi ya? Yap, betul sekali, narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau informan. Narasumber berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi loh teman-teman. Selain pewawancara, narasumber, kira-kira ada apa lagi ya? Ya, betul sekali, tema atau topik. Tema atau topik ini yaitu tentang hal yang diwawancarakan. Kemudian, waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat saat wawancara dilakukan. Jadi, unsur-unsur wawancara itu ada 4 ya. Ada pewawancara, narasumber, tema atau topik, dan waktu dan tempat. Oke teman-teman, sudah paham ya? Teman-teman, berikutnya kita akan belajar tentang tujuan wawancara. Apa aja sih tujuan wawancara? Tujuan wawancara yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau kondisi atau situasi dan kondisi tertentu teman-teman. Yang kedua yaitu untuk melengkapi suatu penelitian atau penyelidikan ilmiah. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari wawancara teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah wawancara. Langkah-langkah wawancara ini terdiri dari 5 teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, menentukan topik ini menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang nanti akan diwawancarai teman-teman. Misalnya nih, seperti
Topiknya yaitu bagaimana cara membuat tahu. Nah, berarti dengan begitu kita tahu dong narasumbernya siapa, yaitu para produsen tahu, teman-teman. Jadi seperti itu ya, fungsinya kalian menentukan topik dahulu. Yang kedua, baru tuh menentukan narasumber. Jadi setelah topik, kalian tentukan narasumbernya. Narasumber ini dipilih dari tokoh yang menguasai bidangnya, sehingga informasi akurat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen tahu bagaimana cara pembuatan tahu, kalian tanyanya bukan ke penjual tahu, tapi ke produsen atau yang membuat tahu itu sendiri teman-teman. Jadi informasi yang akan kalian dapatkan pasti lebih akurat ya. Yang ketiga yaitu menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar, teman-teman. Jadi, sebisa mungkin kalian siapkan daftar pertanyaannya itu dari awal ya, agar lebih memudahkan kalian dalam proses wawancara nantinya. Selanjutnya, yaitu melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa etika yang perlu kamu ketahui. Nah, berikutnya yaitu penulisan laporan wawancara. Hasil wawancara dirangkum dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, ini adalah langkah-langkah wawancara ya, teman-teman. Teman-teman, dalam slide sebelumnya, Ustazah sudah menyinggung tuh mengenai etika wawancara. Jadi, dalam proses wawancara itu harus ada etikanya ya, teman-teman. Etika wawancara antara lain yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa yang santun, teman-teman. Dan yang ketiga, yaitu menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Berikutnya, yaitu fokus pada materi wawancara. Nah, yang kelima, yaitu tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuat narasumber tersinggung. Selanjutnya, etika wawancaranya yaitu tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba, teman-teman. Dan yang ketujuh yaitu bersikap objektif dan simpatik. Dan yang kedelapan yaitu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf untuk kekurangan serta salam setelah selesai. Jadi itu ada beberapa etika wawancara ya teman-teman yang perlu kalian ingat dan kalian amalkan. Semoga etika wawancara ini membantu kalian nanti dalam proses wawancara. Teman-teman, tadi kan kita sudah tuh belajar tentang materi wawancara. Nah, rasa-rasanya tidak afdol ketika kita belajar materi wawancara, kita belajar teori, tapi kita nggak melakukan wawancara. Nah, kali ini yuk kita belajar wawancara teman-teman dengan melakukan proyek berikut. Lakukan wawancara terhadap orang tua, kalau santri putri dengan ibu, santri putra dengan ayah, tentang ciri tubuh saat pubertas. Kemudian, laporan wawancara bisa dilihat di buku halaman 13. Kemudian, baca buku halaman 9-12 dan kerjakan latihan halaman 10 dan 12. Hasil proyek difoto dan dikirimkan ke ustadzah masing-masing. Oke, selamat mengerjakan, semoga dimudahkan. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, teman-teman. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baiklah teman-teman, sekian materi dari Ustadzah. Apabila ada kurangnya Ustadzah mohon maaf. Dan Ustadzah ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.